Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang proyek kami yang kami buat, yaitu berjudul penyewaan gedung. Pertama-tama, nama saya Yafi Putra Ananda dan NPM saya 2019 4350 1967. Dan selanjutnya yaitu Nama saya Pupu Dwi Jianti dengan NPM 2019 4350 2014. Selanjutnya, Nama saya Alif Alfian Sarahman dengan NPM 2019 4350 1951. ya, yang pertama itu adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat program ini, yaitu yang pertama itu ada BlueJ, dan yang kedua itu MySQL Connector Java, dan yang ketiga itu SAM Control Panel untuk membuat database-nya. Dan selanjutnya langkah pertamanya itu yaitu kita memasukkan MySQL Connector tadi ke dalam library BlueJ seperti ini. Nah, jika sudah ada, kita tutup saja. Langsung kita membuka SAM untuk membuat database-nya. Yang pertama-tama itu kita mencet tombol start dan otomatis akan muncul seperti gambar di sini. Dua, yang Apache dan MySQL. Lalu kita ketikkan di browser localhost php-myadmin untuk membuat database-nya. Bilangnya seperti ini. Kita ingin membuat database gedung DB. Nah, ini adalah database yang kita buat, yaitu gedung DB dan seterusnya. Ya, ini kita telah membuat database tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kita membuka BlueJ untuk mengcoding agar data dapat ditampilkan, yaitu login, untuk login. Pada sesi ini teman saya Pupu yang akan menjelaskan. oke, kita membuat import untuk memanggil library. Dan selanjutnya, kita memberi nama login untuk kelas program. Yaitu kita memberi judul. Lalu kita memberi label username, terus memberi label password, membuat label register, no. Dan selanjutnya membuat text file username, membuat password, files password. Lalu kita juga membuat button login. Selanjutnya membuat button menu registrasi akun. Dan membuat menu utama, lalu memanggil void UI dan memanggil void X. Kita membuat void X sebagai pemberi command untuk button. Lalu kita menjadikan connect sebagai variabel penghubung ke kelas log. Dan menjadikan pertanyaan sebagai variabel pertanyaan ke database. Static void X sebagai pemberi command untuk button. Dan memberi button login perintah untuk menjadikan connect sebagai variabel penghubung ke kelas log. Dan menjadikan itu untuk menjadikan pertanyaan sebagai variabel pertanyaan ke database. Lalu itu untuk memanggil seluruh isi table user di mana uname adalah username dan pw adalah password.
Jika input uname dan PW ada di database, maka tampilkan login berhasil, selamat datang, lalu pergi ke kelas menu. Jika tidak, maka muncul username atau password yang salah. Itu untuk memberi perintah button register now untuk pergi ke kelas regis. Dan static void clear itu untuk menghapus text file. Variabel pernyataan sebagai statement. Sebagai MySQL. Untuk menentukan lokasi database. Dan itu untuk menentukan pernyataan. Dan itu muncul ketika koneksi gagal. Kemudian untuk kelas menu ada import untuk memanggil library, kemudian kelas menu untuk memberi nama kelas program, kemudian ada static label frame text field button gframe panel sebagainya untuk memberi variabel ke masing-masing gframe komponen. Kemudian ada static void main menu sebagai menu utama, di dalamnya ada UI dan static void UI berfungsi sebagai membuat tampilan UI, ada frame add label, TXT field, sama button. Kemudian ada static void act sebagai pemberi komen ke button, di mana button simpan memberi variabel connect sebagai koneksi untuk memasukkan data ke tabel gedung dengan value yang diambil dari txt nomor, txt nama, txt tanggal, txt mulai, dan txt selesai. Ada juga agar txt kosong lagi pas disimpan. Jika sukses, maka muncul berhasil menyimpan data. Jika gagal, muncul gagal menyimpan data. Kemudian ada button ganti untuk memberi perintah button ganti untuk melakukan koneksi terhadap kelas connect, membuat statement pernyataan, dan mengupdate database di mana txt number sebagai variabel nomor, txt nama sebagai data nama, txt tanggal sebagai tanggal, txt mulai sebagai mulai, txt selesai sebagai selesai, di mana nomor ada txt nomor. Jika data berhasil masuk database, maka muncul berhasil mengubah data, dan jika koneksi gagal, maka muncul gagal mengubah data. Kemudian ada button hapus action listener untuk memberi perintah kepada button hapus, di mana memberi variabel koneksi terhadap kelas connect, dan memberi statement pernyataan untuk menghapus data dari tabel gedung, di mana nomor didapat dari txt nomor. Jika menghapus berhasil, maka muncul berhasil menghapus data. Jika gagal,
muncul gagal menghapus kata. Selanjutnya ada button data. Perintah ini digunakan untuk membuat tabel data penyewa, di mana data ini didapat dari select all from gedung. Tabel add column ke bawahnya untuk memberi kolom pada tabel ketika hasil ada next. Hasil yang didapat berasal dari database tabel gedung dengan data nama, nomor, nama, tanggal, mulai, dan selesai. Jika gagal, muncul message error. Kemudian ada static void clear untuk menghapus semua text field. Selesai. Selanjutnya itu adalah bagian dari regis. Kita mengimport java.swings.bintang titik koma dan seterusnya itu untuk mengimport library-nya. Dan di bawahnya itu ada public class regis. Itu untuk penambahan kelas, yaitu kelas regis. Nah, yang static jframe yang registrasi akun itu adalah untuk penamaan tabel dari registrasi akun. Selanjutnya itu JLabel kode untuk kolom kode, yang JLabel uname untuk kolom username, JLabel pw untuk kolom password. Selanjutnya itu adalah static j text field txt kode. Itu untuk kolom pengisian kode yang ingin kita masukkan. Selanjutnya static j text field text uname untuk mengisi username. Selanjutnya static j password field txt pw untuk memasukkan password. Nah, static j button register now itu untuk memunculkan pop-up button daftarkan akun. Nah, static void all menu ini untuk menunya. Terus selanjutnya UI itu untuk tampilannya, dan X itu untuk perintah. Nah, static void UI untuk tampilannya ini ada frame.setSize dan seterusnya itu untuk ukuran pada tampilan yang nanti akan ditampilkan. Selanjutnya static void X untuk perintah button register now. Nah, di sini ada connection connect new connect .get connection. Ini untuk mengkoneksikan ke database-nya. Nah, terus ini ada pernyataan .execute update insert into user values untuk memasukkan data ke database, yang teks untuk txt kode untuk memasukkan kode, txt uname untuk memasukkan username, txt pw untuk memasukkan passwordnya. Lalu jika berhasil, akan ada pop-up yang muncul berhasil mendaftarkan akun. Dan jika kalian salah untuk mendaftarkan akun, maka akan muncul pop-up gagal mendaftarkan akun. Nah, sekarang ini adalah bentuk output yang telah kami buat, yaitu ada pop-up username, password, login, dan registrasi akun. Di sini kita akan memasukkan username Yopi. Ya, dan password 123 dan mengklik tombol login. Nah, di sini muncul pop-up login berhasil. Selamat datang untuk ini. Nah, setelah berhasil login, masuk ke menu penyewaan. Di sini bisa untuk menambah
data penyewa, mengganti data penyewa, menghapus data penyewa, dan menampilkan data penyewa. Kita pertama coba menambah data. Nomor 4, alif, tanggal, dimulai dari tahun, bulan, tanggal. Kalau untuk mulai dan selesainya pakai jam. Jika sudah, klik simpan. Kalau berhasil, data berhasil Anda. Tadi oke. Terus untuk mengganti data, misal data yang tadi kita ganti jadi tujuh, tanggal 1, mulai jam 9.00, selesai jam 14.00. Kemudian kita ganti. Jika berhasil, akan muncul dialog message berasa mengubah data. Kemudian kita coba button hapus. Kalau untuk button hapus, masukkan nomor kodenya aja, terus hapus. Kalau berhasil, muncul message berhasil menghapus data. Yaitu untuk memberi nama kelas loh. Ya, kemudian setelah berhasil login, kita masuk ke menu utama penyewaan. Di sini kita bisa tambah data, ganti data, hapus data, sama menampilkan data. Pertama, coba tambah data. Sini kita isi 4 sama alif, tanggal 2020, bulan 9, tanggal 1, mulai jam 7 hingga selesai jam 13.00. Kemudian jika data berhasil tersimpan ke database, muncul message berhasil menyimpan data. Kemudian kita ganti localhost. Jika berhasil, maka masuk data alif dengan nomor 4, tanggal 2020 bulan 9, tanggal 1, jam 7, selesai jam 13, jam 1. Kemudian kita coba button ganti. Pakai data yang tadi 4, ganti jadi pupuk 20, bulan 9, bulan 8, mulai jam 6, selesai jam 2. Terus kita klik button. Jika berhasil, maka akan muncul message berhasil mengubah data. Kita cek di localhost lagi. Data alif menjadi pupuk, tanggal menjadi 2024, mulai dari jam 6 sampai jadi jam 12. Button hapus. Kita hapus data yang tadi kita input. Kalau untuk hapus, kita cukup masuk nama aja. Kita hapus, terus menghapus data.
Kita lepas. Data nomor 4, nama buku tanggal 4 hilang. Selanjutnya untuk menu masukkan data. Untuk ambilkan data, kita cukup klik yang ini. Maka data dalam database gedung muncul. Lagi. Kita akan meregistrasi akun dengan memasukkan kode, yaitu kodenya 123. Username-nya Pupu. Dan password-nya 1234. Yang sudah kita daftarkan, ini sudah ada di dalam database tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila masih ada bug yang ada pada program kami, karena kita masih belum sempurna programnya. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.